Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan mengenai materi sebelumnya, yaitu cara membaca hydraulic diagram atau hydraulic schematic khususnya untuk alat berat Komatsu PC200-8. Pada part sebelumnya kita sudah membahas mengenai hydraulic diagram untuk area hydraulic pump. Dan untuk sekarang ini atau part 2 kita akan membahas mengenai hydraulic schematic atau diagram khususnya untuk pilot pressure. Di mana pilot pressure di sini adalah digunakan untuk mengontrol pergerakan daripada spool control valve dan mempunyai tekanan yang lebih rendah daripada tekanan main pressure. Berbicara mengenai pilot pressure, khususnya untuk unit Komatsu, itu sangat berbeda dengan unit-unit yang lainnya. Di mana unit yang lainnya, pilot pressure-nya itu didapatkan dari sebuah pompa pilot, jadi dia mempunyai pilot pump tersendiri untuk menghasilkan sebuah tekanan pilot. Sedangkan unit Komatsu, tekanan pilot dapat kita peroleh dari output daripada hydraulic pump khususnya untuk pompa 1 atau front pump, di mana pressure-nya di sini dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai pilot pressure dengan cara menurunkan tekanan dari main pump pressure yang tekanannya sekitar 300-an diturunkan dengan menggunakan reducing valve sampai dengan tekanan sekitar 34 sampai dengan 50 kg per cm kuadrat. Jadi untuk memulai dari skematik tersebut atau diagram ini, kita memulai dari area control valve yang berada di sini. Karena ini merupakan reducing valve yang menurunkan tekanan output pompa menjadi tekanan pilot. Kita bisa lihat di sini bahwa keluaran daripada main pump kemarin, baik itu front pump maupun rear pump, itu masing-masing mengeluarkan sebuah output yang mengarah ke control valve. Kita urut dari sini. Ini adalah output daripada pompa 1 yang akan menuju ke control valve. Begitu pula juga dengan pompa 2 atau rear pump, dia masuk ke area control valve. Kemudian diagramnya saya geser ke kanan. Untuk control valve atau untuk output daripada hydraulic pump bagian belakang itu nanti langsung standby di spool control valve untuk siap digunakan. Sedangkan untuk output daripada hydraulic pump khususnya untuk bagian depan, sebelum dia standby di spool control valve, maka dia dicabangkan ke self reducing, di mana di sini ada sebuah seven valve yang fungsinya untuk memprioritaskan tekanan agar sebagian tekanan akan mengisi ke reducing valve sini. Tujuannya untuk diredus adalah untuk mengurangi tekanan yang akan digunakan untuk pilot. Jadi outputnya nanti ke pilot adalah yang ke sebelah kiri sini. Nah, sebelum masuk ke reducing valve, maka dia melewati sebuah filter, dan ini sering terjadi kebuntuan, dan ketika filter ini mengalami kebuntuan, biasanya seluruh attachment tidak bakalan bisa bergerak. Jadi perlu dibersihkan ke ini filternya, jangan sampai ini mengalami penyumbatan. Ketika memasuki reducing valve, di sini ada 3 pot atau 3 kamar. Yang pertama adalah dia menghubungkan secara langsung, kemudian nanti diparalelkan dengan menggunakan sensingan ke atas. Dan ini terjadi ketika tekanan di pilot system masih rendah. Semakin tinggi tekanan pilot system, maka semakin tinggi pula sensingan yang masuk ke sini, dan ini akan bergerak ke kanan.
Sehingga lama-kelamaan supply yang masuk ke pilot system akan tertutup. Dengan kata lain bahwa output pressure yang keluaran daripada reducing di sini itu selalu terjaga. Akan tetapi, keluaran di sini sebelum digunakan untuk pilot sistemnya, maka dia dibatasi oleh sebuah main relief dengan nilai 34 kg per cm kuadrat dan mempunyai safety ya sekitar 50 kg per cm kuadrat. Ini sama-sama menjaga tekanan agar selalu konstan dan terjaga sekitar 34 kg per cm kuadrat. Apabila ini bekerja, relief ini bekerja, maka keluaran yang tidak digunakan untuk pilot itu nanti akan digabungkan ke sebelah kanan sini, kemudian nanti akan disuplai ke dua solenoid EPC, khususnya untuk EPC solenoid untuk merger divider dan untuk spool merger divider. Jadi ada dua merger divider di sini khususnya untuk EPC, satu untuk merger divider khusus untuk spool yang menyamakan aliran nanti dari pompa, kemudian ada satu lagi EPC solenoid untuk menggabungkan atau memutus LS dari pompa 1 dan pompa 2. Kalau yang satunya di sini untuk memisahkan atau menghubungkan jalur main pumpnya, sedangkan yang satunya untuk menghubungkan atau memutus jalur untuk LS-nya, dan diatur oleh solenoid EPC untuk merger divider sini. Setelah tekanan pilot sudah dibatasi, tadi sudah sampai di sini, maka outputnya akan dikirim ke sistem. Akan tetapi sebelum dikirim ke sistem, dia melewati sebuah filter, di mana di sini filternya dilengkapi dengan sebuah safety valve. Ketika filternya mengalami kebuntuan, maka valve ini yang bekerja agar tidak terjadi hydraulic lock, dan nilai tekanannya di sini yaitu kurang lebih sekitar 1,05 kg per cm kuadrat. Setelah melewati filter ini, maka dia disuplai ke sistem. Nah, kita geser dulu gambarnya. Ini keluaran daripada pilot system. Nah, kalau ada garis seperti ini berarti dia tidak terhubung ya. Kemudian dia lurus ke kiri. Nah, ketika dia ke kiri, maka di sini dicabangkan menjadi dua. Ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Untuk saluran yang ke bawah, ini saluran ke bawah, digunakan untuk standby di 3 solenoid. Yang pertama, khususnya untuk solenoid PC-EPC solenoid ya, ada 2 di sini, dan 1 untuk LS solenoid, yaitu LS EPC. Ini akan standby di sini. Kemudian bagian atasnya di sini itu nanti mengarah ke, tak urut aja. Nah, dia akan mengarah ke sini, standby di solenoid valve. Jadi ini adalah solenoid group untuk valve-nya. Sebelum dia masuk standby, maka di sini ada sebuah akumulator. Akumulator itu biasanya kalau di Komatsu fungsinya sebagai pressure, menjaga tekanan atau tekanan cadangan. Jadi fungsinya nanti ketika dalam kondisi engine mati kemudian attachment diangkat, attachmentnya bisa diturunkan tanpa engine running, karena akumulator ini dia menyimpan tenaga di dalamnya, di mana sebagian di sini dia menggunakan nitrogen dan bagian bawahnya itu menggunakan tekanan oli. Fungsi yang kedua adalah dia menstabilkan tekanan yang masuk ke dalam pilot sistemnya. Ketika akumulator ini rusak, biasanya pressure yang di sini tidak stabil. Nah, oli yang masuk ke sini tadi itu masing-masing dicabangkan di sini. Ada yang standby di sini untuk PPC hydraulic lock-nya.
Kemudian yang kedua ada masuk ke choose take rally valve-nya. Kemudian di sini yang ketiga masuk ke swing brake-nya. Dan yang keempat masuk ke low maupun high travel-nya. Kemudian travel junction valve. Kemudian attachment-nya untuk alternatif signal. Nah, di sini macam-macam untuk solenoid-nya dan digunakan untuk menggerakkan pilot sistemnya. Nah, PVC hidrolik di sini akan aktif ketika lock lever dalam cabin itu digerakkan ke posisi free. Ya. Apa yang terjadi ketika ini bekerja? Maka ketika ini bekerja, maka tekanan oli akan diteruskan ke sini, ke bawah. Dengan syarat lock levernya di dalam cabin itu harus di-free-kan. Kemudian outputnya nanti dia lari ke sini, ke bawah. Kita urut. Dia ke bawah ke sini. Satunya dia masuk ke sebelah kanan sini. Ini adalah throttle pedal untuk sebelah kanan. Jadi dia masuk untuk standby pressure di sini, siap untuk menggerakkan throttle pedal sebelah kanan, dan juga dia akan masuk ke bagian bawah sini, standby untuk yang kiri. Nah, ini throttle pedal yang kiri. Selain itu, dia juga masuk di PVC sebelah kanan untuk bucket dan boom, dan yang kiri yaitu untuk arm dan swing. Nah, ini jalur daripada pilot pressure. Jadi ketika ada attachment tidak bisa bergerak sama sekali, maka ada beberapa poin yang perlu kita lakukan pemeriksaan. Itu dimulai dari filternya di sini ya, barangkali dia mengalami kebuntuan, atau mungkin settingan main reliknya kerendahan, atau filter yang di sini mengalami kebuntuan. Selain itu, juga bisa dilakukan pemeriksaan di area solenoidnya sini. Jadi dengan catatan lock lever dalam cabin itu kita harus berikan. Kemudian di sini harus ada 24 volt. Kalau ada 24 volt sedangkan pilot pressure tidak keluar, maka kemungkinan solenoid valve-nya mengalami kemacetan. Oke, jangan lupa subscribe video saya, dan jika video ini sangat bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Saksikan terus video saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.